Halo teman-teman, di sini kita tinggal finishing untuk memilih satu saham terbaik dari beberapa watchlist saham kita. Ini tool yang sangat berguna untuk kita yang sudah capek-capek screening saham, tapi masih bingung untuk menentukan satu saham yang akan kita beli. Di sini kita tinggal bandingkan dan nilai saham mana yang paling bagus dari indikator-indikator yang ada, seperti yang paling krusial yaitu indikator PBV dan NPM. Untuk informasi lebih lengkapnya, tonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau berbagi terkait informasi tool yang sangat penting untuk kita bisa membandingkan saham dari sektor yang sama. Baik, di sini langsung saja tanpa basa-basi, yaitu saya menggunakan tool yang ada di Stockbit. Di sini saya menggunakan Stockbit via atau versi yang desktop atau versi web. Saya kira di versi mobile atau di aplikasi handphone Stockbit, yaitu teman-teman juga bisa menggunakan tool ini, yaitu tool untuk membandingkan atau mengcompare saham-saham di sektor yang sama. Langkahnya yaitu cukup mudah. Yang pertama, kita bisa masuk dulu, yang belum masuk di Stockbit bisa mendaftar di Stockbit biar bisa menggunakan tool ini. Lalu ketika sudah masuk di Stockbit, baik versi web ataupun versi yang aplikasi, teman-teman bisa masuk di saham yang akan dibandingkan atau di-compare. Contoh di sini saya menggunakan saham BEST, untuk kode emitennya BEST, yaitu saham atau perusahaan Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. Nah, di sini muncul untuk saham simbolnya BES. Lalu ketika sudah muncul tampilan seperti ini, pergi ke menu comparison. Di sini ya, comparison. Nah, di sini kita bisa membandingkan saham-saham di sektor yang sama, bisa 2, 3 atau lebih. Contoh di sini saya membandingkan 5 saham. Nah, kenapa saya membandingkan 5 saham ini dan di sektor properti? Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video saya di video sebelumnya, mungkin sudah paham karena di video sebelumnya saya membahas 10 saham pilihan yang berpotensi menjadi saham multi-bagger. Untuk lebih jelasnya, alasannya bisa kalian tonton di video saya yang sebelumnya. Baik, langsung lanjut ke video yang ini. Kita langsung membahas caranya untuk mengcompare atau membandingkan saham-sahamnya. Nah, di sini sebenarnya bisa otomatis untuk pilihan sahamnya. Selain otomatis, kita juga bisa memilih saham yang akan kita compare. Ini ada 5 saham, yaitu adalah salah 5 karena ini adalah merupakan 5 dari saham dari 10 saham pilihan yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Yaitu bisa diklik di sini untuk saham-saham yang akan dipilih, lalu nanti akan masuk di sini. Di sini kita juga bisa menghapus dengan mengklik tombol silang di samping saham ini. Nah, di sini langsung saja kita mulai untuk membandingkan saham-saham yang akan kita compare dengan indikator-indikator yang ada. Tentunya di sini yaitu dari sisi fundamental atau statistik finansial. Nah, di sini ada current valuation. Sebelumnya di sini ada beberapa saham, yaitu ada saham APLN, saham ASRI, saham BCIP, saham BES atau BEST, dan juga saham CSIS. Nah, di sini langsung saja ke bagian intinya, yaitu fungsinya kita melakukan compare, yaitu
seperti di intro video saya ya, yaitu fungsinya untuk memilih saham yang paling bagus. Misalnya kita sudah melakukan screening dan menemukan beberapa saham. Contoh di sini ada 5 saham, kita menemukan 5 saham. Kita bingung, kita nanti mau memilih satu saham yang akan kita beli, masa kita harus membeli semuanya? Kalau kita dananya terbatas dan hanya pengen membeli satu saham di sektor properti ini, contohnya kita harus melakukan compare dan memilih saham mana yang paling bagus. Nah, di sini yang enaknya yaitu ada nilai atau indikator di sektornya. Ini adalah rata-rata di sektornya. Contohnya di sini yang current valuation ini, current valuation ya, bacanya ya seperti itu. Ya, istilahnya valuasi sekarang. Di sini contoh current price to book value atau PBV sekarang. Untuk di sektornya yaitu rata-rata PBV di sektor properti adalah 0,84. Jadi kita bisa memilih saham dengan PBV di bawah ini. Dan kalau paling bagus yaitu tentu PBV yang paling rendah. Contoh di sini ada beberapa saham yang paling rendah, dan yang paling rendah di antara 5 ini adalah saham BCIP. Lalu kita juga bisa membandingkan di indikator-indikator yang lain. Contoh di sini profitabilitas. Kita bandingkan yang sederhana saja menggunakan NPM atau net profit margin. Yaitu di sini untuk rata-rata di sektor properti NPM-nya yaitu adalah 17%. Nah, di sini yang paling bagus NPM-nya yang mana nih? Kita lihat yaitu ada di BEST atau BES yaitu dengan 17,16%, yaitu di atas rata-rata, sedangkan yang lainnya tidak berada di rata-rata di sektornya. Kita bisa urutkan dari yang paling bagus ke yang ke bawahnya lagi. Nanti di akhir video ini saya juga akan menampilkan hasil penilaian versi saya. Lalu di sini bisa dilihat untuk indikator-indikator yang lain dari sisi manajemen effectiveness, yaitu keefektifan manajemen. Contoh di sini ada ROA atau return on asset dan juga ada ROE atau return on equity. Lalu kita lanjut bisa menggunakan solvency, yaitu di sini ada current ratio, quick ratio, lalu ada debt to equity ratio. Lalu untuk dividen di sini juga ada, lalu ada price performance yaitu adalah performa harga sahamnya. Di sini ada balance sheet, lalu ada juga income statement, ada cash flow statement. Nah, tanpa lama-lama biar videonya tidak terlalu panjang, di sini teman-teman mungkin ada penilaian tersendiri, bisa silakan dilakukan compare-nya di Stockbit baik di aplikasi atau di web. Silakan dilakukan sendiri. Ini untuk versi saya dengan menggunakan indikator-indikator yang ada di Stockbit ini, yaitu untuk valuasi, yaitu saya menggunakan PBV, dan yang paling bagus urutannya yaitu ada BCIP, BES, dan APLN. Lalu untuk profitabilitas, di sini saya menggunakan NPM, dan urutannya yang paling bagus versi saya adalah BES, ASRI, BCIP. Lalu manajemen effectiveness, di sini saya menggunakan ROA dan ROE, dan yang urutan paling bagus yaitu adalah APLN, ASRI, dan CSIS. Lalu solvency, di sini saya menggunakan DER atau debt to equity ratio, yaitu urutan yang paling bagus versi saya adalah BCIP, CSIS, dan BES. Lalu di sini dividen, karena di sini data dividen tidak terlalu lengkap, saya menggunakan yang paling sederhana saja yaitu yang dividen. Dan yang paling bagus yaitu adalah BES, APLN, dan ASRI. Lalu untuk di sini price performance saya skip, saya lanjut ke
Selanjutnya yaitu dan balance sheet juga saya lewati. Lanjut ke income statement, saya menggunakan EPS atau earning per share. Untuk EPS yaitu urutan yang paling bagus adalah APLN, ASRI, dan BCIP. Lalu di cash flow saya menggunakan yang free cash flow, yaitu urutan yang paling bagus adalah APLN, ASRI, dan BES. Jadi ini adalah penilaian versi saya dari perbandingan 5 saham sektor properti. Silakan kalau teman-teman mau melakukan compare tersendiri, silakan dilakukan dan bisa ditulis di kolom komentar. Baik, ini adalah penilaian 5 saham yang sudah saya bandingkan versi saya, yaitu ada APLN, BES, dan ASRI. Itu adalah urutan penilaian yang sudah saya lakukan menggunakan indikator-indikator yang ada, yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang paling bagus adalah APLN. Baik, itu adalah compare dari saham-saham yang sudah saya lakukan. Mungkin teman-teman punya versi lain, silakan ditulis di kolom komentar. Baik, sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.